Assalamualaikum Sobat Football United. Ada beberapa kabar yang ingin gue angkat di konten kali ini dari berbagai sumber, berbagai rumor juga ya. Oke, gue akan mulai dari Gazzetta dello Sport, media sport salah satu yang terbesar di Italia, mengatakan bahwa atau mengabarkan Manchester United ini salah satu klub Eropa yang meminati Kenan Yildiz. Klub saat ini sedang menantikan situasi kontrak yang sedang dibicarakan antara sang pemain dengan Juventus. Kenan Yildiz, bagaimana menurut Sobat Football United? Pemain ini ya memiliki potensi yang besar ya. Pemain yang bersama dengan Arda Güler ya di tim nasional Turki memiliki potensi besar lah menurut gua. Tapi pertanyaannya, akankah pemain berusia 20 tahun ini, by the way dia masih 20 tahun, dengan valuasi menurut Transfermarkt ada di angka 75 juta euro, akankah dia bisa ini ya masuk di konsep 3-4-2-1 dari Ruben Amorim? Dia memiliki menurut gue pengalaman luar biasa di usia muda bersama dengan Juventus. Dari sisi teknis dia luar biasa sebagai penyerang sayap, kaki kanan, kaki kiri, keduanya sama baiknya. Tapi sekali lagi pertanyaannya adalah, akankah dia ini cocok dengan sistem permainan Ruben Amorim? Kalau menurut gue secara ringan amatiran, saat ini dari apa yang dimainkan di Juventus, kayaknya sih enggak ya. Kalau menurut gue sih secara ringan amatiran. Tapi tentu saja pemain muda seperti Kenan Yildiz ini masih sangat mungkin untuk bisa dikembangkan, masih sangat mungkin misalnya untuk katakanlah sedikit modifikasi begitu ya. Kenan Yildiz yang sebelumnya dia ini sempat bermiliki sempat berkiprah bersama dengan Bayern Munchen ya, di tim muda dari Bayern Munchen pada saat itu. Tapi ya, untuk pemain yang masih muda memiliki pengalaman di di Bayern Munchen dan juga di Juventus, ini menarik. Dan sesuatu hal yang menurut gue juga menarik, bagaimana sistem Juventus saat ini juga memakai 3 back di beberapa pertandingan. Gue sedang melihat, tapi dengan tim nasional Turki berbeda ya posisinya, dia lebih menghuni sayap kiri. Jadi seperti gue katakan, sebenarnya dia ada potensi untuk bisa bermain di situasi 3 back. Walaupun saat ini kalau menurut gue ya, dengan apa yang diinginkan oleh Ruben Amorim nampaknya belum begitu pas, belum begitu cocok. Tapi dia sudah punya modal menurut gue untuk bisa bermain di sistem ini. Tapi dengan harga 75 juta euro juga menurut gue nampaknya ini terlalu mahal ya, Kenan Yildiz. Tapi gue suka profilnya. Dari Mirror, mantan pemain Manchester United Paul Parker menilai bahwa Ruben Amorim ini memiliki masalah personal dengan Kobbie Mainoo yang tidak cukup sering dimainkan. Ya, menurut gue ini bukan soal masalah personal sih. Gue melihat juga memang kemampuan dari seorang Kobbie Mainoo sejauh ini ya itu tadi ya, dia memiliki sama seperti kayak Kenan Yildiz. Misalnya dia memiliki potensi skill bagus sebagai pemain individu, tapi bagaimana dengan sistem? Apakah dia bisa masuk ke sana? Kobbie Mainoo memiliki kemampuan yang bagus sebagai pemain yang mengatur serangan misalnya ya. Gue melihat dia pemain yang pintar memanfaatkan celah-celah kecil di pertahanan lawan. Musim-musim sebelumnya dia sudah memperlihatkan hal tersebut. Dia memiliki visi bermain yang bagus, tapi ketika posisinya lebih ke depan. Sementara saat ini di gelandang serang ya, 3-4-2-1, posisinya sangat penuh sesak. Persaingan sangat ketat sekali, sehingga yang paling memungkinkan ya memang dia bermain di posisi gelandang tengah. Hanya saja bermain di posisi gelandang tengah harus memiliki kemampuan defensif yang cenderung lebih bagus. Tidak hanya untuk mengcover area yang lebih luas, tapi juga memiliki atribut-atribut defensif yang bagus. Misalnya duel. Ini salah satu komponen yang menurut gue Kobbie Mainoo kurang kuat gitu. Dan ini yang harus dilatih, dikembangkan lagi. Ketika dia bisa menunjukkan kemajuan ya dari misalnya kemampuan duel, kemampuan defensif, menurut gue dengan sendirinya dia akan mendapatkan tempat di lini tengah. Tentu saja ya butuh juga persaingan dengan pemain lain. Menurut gue seperti itu.
Jadi gue kurang sepakat nih dengan apa yang dikatakan oleh Paul Parker. Ya, gue akan ke kabar selanjutnya. Joshua Zirkzee bisa saja ditawarkan jalan keluar dari Manchester United kepada AS Roma dan juga Como. Time Sport mengabarkan hal tersebut. Ya, kalau Ruben Amorim kehilangan Joshua Zirkzee di musim dingin nanti dengan apapun alasannya untuk memberikan dia menit bermain lebih tinggi supaya bisa ke Piala Dunia dan lain-lain, Ruben Amorim konsentrasinya akan dia lepas siapa gantinya? Apakah lebih bagus atau lebih buruk? Apakah bisa mempermudah atau lebih menyulitkan penggantinya nanti? Ada atau tidak? Nah, ini juga hal yang diperhatikan ya. Menurut gue tidak hanya sekedar lepas saja, jual saja dan segala macam lah. Nggak sesimpel itu juga. Dan mendapatkan pemain di bursa transfer Januari itu bukan hal yang mudah. Hal yang sulit, tantangan yang besar sekali. Manchester United faktanya saat ini di musim panas kemarin sudah melepas Rasmus Højlund, pemain lini depan, dan hanya menyisakan seorang Benjamin Sesko saja di depan. Ini sangat riskan. Ya, tapi kan ada misalnya pemain muda Chido Obi. No, kita lihat bagaimana Chido Obi masih jauh dari matang ya. Musim lalu misalnya. Jadi Joshua Zirkzee menurut gue merupakan komponen penting. Nah, bahwasanya dia masih belum bisa mendapatkan menit bermain yang tinggi. Lah, inilah yang harus dicari solusinya oleh Ruben Amorim. Apakah dengan merotasi Benjamin Sesko sekali-sekali atau seperti apa gitu. Karena kalau dia kehilangan pemain ya, dimanapun posisinya di bulan Januari, idealnya ada yang masuk lagi. Tapi ini kan bukan hal yang mudah dilakukan oleh manajemen Manchester United. Jadi gue pikir ya nggak sih kayaknya ke AS Roma atau ke Como ya. Mungkin di musim panas tahun depan bisa jadi, tapi gue tidak melihat hal ini akan terjadi di musim dingin. Gue bisa jadi salah, tapi itu yang gue perkirakan saat ini. Kabar terakhir, Manchester United diinformasikan oleh Indikaila News. Manchester United atau official dari Manchester United telah menemui CAA Stellar, agensi yang mewakili Elliot Anderson. Jadi sudah pertemuan antara Manchester United dengan agen dari Elliot Anderson. Ini kabarnya seperti itu. Mereka mempresentasikan proyek jangka panjang kepada sang pemain yang kabarnya tersedia untuk cabut di bulan Januari atau di musim panas nanti. Wow, ini kabar yang menurut gue cukup kalau memang ini akurat ya, gue asumsikan ini kabar iya akurat. Berarti Manchester United di belakang layar sudah memulai pergerakan-pergerakan untuk mendekati para target nih. Seperti musim panas tahun lalu, Manchester United kan cukup awal. Memang tidak semuanya di awal, tapi kalau kita melihat misalnya kayak Cunha didatangkan duluan, bisa jadi di musim panas tahun depan Manchester United pun juga akan mereplika apa yang mereka lakukan di musim panas tahun ini. Artinya mereka langsung tancap gas di awal bursa transfer itu dibuka. Tujuannya ya supaya tidak ada persaingan yang lebih ketat gitu. Dan itu sudah dimulai dari saat ini dengan melakukan pendekatan dengan kubu sang pemain. Tapi menurut gua ya, apakah kabar ini pasti atau seperti apa? Ya, Manchester United kan juga dikaitkan dengan berbagai nama untuk posisi lini tengah. Sehingga mungkin saat ini masih dalam tahap penjajakan. Tapi di sini menurut gua ya, sekaligus juga mengartikan bahwa apakah ini Manchester United akan melakukan pergerakan di bulan Januari? Nampaknya ada keinginan ke arah sana. Tapi ya nanti disesuaikan juga dengan keadaan pasar atau market seperti apa. Misalnya sang pemain setuju tapi klubnya tidak setuju. Ini kan belum bisa terjadi. Manchester United jelas butuh kualitas di lini tengah. Keadaan saat ini dengan Kobbie Mainoo, dengan Ugarte, Casemiro, menurut gue tidak bisa diandalkan ya untuk bisa memberikan hasil secara langsung, di mana Ruben Amorim butuh hal tersebut. Nah, seperti yang gue katakan di video lainnya dan sering juga gue ulangi, bahwa mendatangkan pemain baru di musim dingin ini juga akan membuat pemain-pemain terutama kayak Kobbie Mainoo misalnya yang ditahan untuk tidak cabut, tapi justru Manchester United mendatangkan pemain baru nih seperti apa? Apakah dengan datangnya pemain baru maka Kobbie Mainoo bisa lepas atau seperti apa ini menurut gue? Ini juga harus ditentukan. Karena jangan sampai pemain baru datang tapi misalnya Kobbie Mainoo juga tetap ditahan ya. Ini kan bukan sesuatu yang fair dan ini bisa jadi akan mempengaruhi keadaan dari dressing room Manchester United. Tapi ini sekali lagi kabar menarik ya. Kalau memang ini akurat bahwa Elliot Anderson ini didekati, menurut gue berarti sudah ada 2 pemain paling tidak yang Manchester United bergerak untuk dicari informasinya ya, yaitu adalah Carlos Baleba dan juga Elliot Anderson. Apakah akan
datang di bulan Januari, apakah akan salah satu atau keduanya di bulan Januari dan atau di musim panas tahun depan? Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.